Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 3 ya, di part 2 ini. Untuk saham-saham yang akan kita bahas sesuai judul kita urutkan aja. Yang pertama ada saham BBTN, hari ini turun ya setelah kemarin mencoba breakout lagi di atas 1320, gagal. Hari ini malah langsung dip kamera dan turun. Ya, mengingat IHSG juga turun ya, saham BBTN turun 1280. Khususnya saham-saham sektor perbankan hari ini emang lagi jatuh sih, jadi BBTN juga ikut-ikutan ini, turun 3% lebih. Ya sebenarnya kalau yang belum punya posisi malah menarik ya, untuk saham BBTN ini salah satu yang cukup menarik ya, selain Bank Buku 4 ya, BBTN ini juga menarik sih, valuasinya masih sangat murah ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya di hari ini, tadi pagi untuk BBTN asingnya net sell 5,9 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, BBTN asingnya keluar, yang keluar itu tanggal 2 Mei ya. KZ net sell 7 M ya, jadi asingnya ada yang distribusi sih. Asingnya net sell, lokalnya ada yang distribusi, harga sahamnya turun ya. Untuk lokalnya yang jualan itu KZ ternyata yang keluar itu KZ versi lokal, sedangkan untuk asingnya yang keluar ada ZPCC. Jadi ini ya yang bikin BBTN turun, lokalnya ada yang distribusi, asingnya net sell. Untuk besok mungkin kalau kita lihat secara historis sih, untuk support selanjutnya misal besok masih turunnya itu ada di level 1250 sih. Jadi kalau langsung di kamera pantau aja level 1250. Ya ini setelah histori ya, 1250-an. Ya misal turun dan di area 1250 ada tanda-tanda mau pullback, buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau investasi pun lumayan berani. Sebenarnya di harga saat ini 1280 juga kalau untuk jangka panjang bisa dipertimbangkan ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BBTN. Semoga aja kalau turun ini nggak jebol di bawah 1250. Oh ya, buat patokan resistennya masih di 1320. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini juga turun ya, sama dengan teman-temannya saham perbankan merah. 3,79% ke level 2540. Tapi untuk saham BRIS ini masih berada dalam zona yang aman ya. Ini kalau secara teknikal soalnya masih bisa bertahan di atas support kuatnya 2440. Jadi selama besok misal turun tapi nggak jebol di bawah 2440 ya masih aman. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRIS hari ini aslinya keluar 26,1 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 2 untuk saham BRIS secara keseluruhan ya turunnya pun ada yang nampung ya. Ya ini kan tanggal 2 ditampung oleh MG dan LG. Cuman ini yang nampung lokal sih ya. Jadi ini lokalnya nampung MG, LG kan lokal. Untuk asingnya sendiri net sell ya. Mungkin karena asingnya jualan harga sahamnya turun. Tapi kalau melihat yang nampung ini MG, malah hampir seluruh transaksinya buy untuk MG. Ya mudah-mudahan ada potensi rebound ya untuk besok. Kalaupun turun kemungkinan sih ini akan masih bertahan di atas 2440. Jadi mungkin lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau berhasil langsung bisa breakout di atas 2560 ya potensi ngejar 2630-an lagi. Jadi kalau mau spekulasi buy, kalau langsung hijau ya itu pastikan dulu breakout baru untuk target price-nya ke 2630. Tapi kalau langsung merah ya mending lihat bid offer-nya ya. Dan kalau mau entry amannya sih kayaknya dipertimbangkan ketika harga BRIS itu di bawah 2470 ya, kalau misal dibuka merah dulu. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Arto. Udah cukup lama nggak kita bahas ini untuk saham Arto.
Hari ini tanggal 2 Mei turun ya. Setelah kemarin itu mencoba rebound 2 hari ternyata turun. Untuk supportnya masih di level 2000-an ya, 2000 2010 itu area support untuk saham Arto. Semoga aja besok nggak jebol sih, atau buat teman-teman yang mau berspekulasi buy di saham Arto, kalau mau langsung nge-HK ya antisipasinya kalau sampai turun di bawah 2000 ya. Kalau nggak mau cut loss ya jangan buru-buru buat average down aja. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, Arto tanggal 2 nggak terlalu rame sih. Untuk aslinya net 600-an juta. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini Arto, tanggal 2 ya, itu MG nampung 2,2 M, tapi YU distribusi cukup banyak ya, YU versi lokal. Untuk transaksinya dominasi lokal sih. Yang bikin Arto hari ini merah ya ini si YU ya, YU versi lokal, tapi ada yang nampung sih ya. Mudah-mudahan besok bisa ini bertahan di atas 2000 ya, pantau aja level 2000. Kalau misal merah turun dulu dan di area dekat-dekat 2000 ada yang jaga harga, kalau mau spekulasi buy disclaimer. Nanti untuk target price-nya ke 2400 ya, mungkin seperti itu ya untuk saham Arto ya. Pantau aja area level 2000 2020 ya, area 2020 ke bawah lah sampai 2000 itu area support terdekatnya ya. Ini udah di area support kalau mau spekulasi buy, antisipasinya di bawah 2000, untuk target price-nya ke 2400. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham Sido. Sido muncul juga hari ini merah 2% lebih, tapi masih berada di range konsolidasinya antara 695 sampai 745, 50 lah, 750 itu resistennya, supportnya di 695 dan close-nya di 715, masih berada di ini sudah konsolidasinya untuk saham Sido. Selama nggak jebol di bawah 695 untuk saat ini Sido cukup aman ya. Apalagi performanya cukup bagus untuk kuartal 1 kemarin. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Sido, asingnya apakah masih masuk? Masih ya, jadi ini kayaknya cuman koreksi wajar sih. Ini aslinya masuk lagi 7,7 M dari kemarin ya, dari beberapa hari terakhir lah, ketika harga saham Sido mulai rebound naik, aslinya cenderung masuk. Sido itu yang floating di publik itu kebanyakan dipegang asing loh. Jadi kalau asingnya masuk, harga sahamnya cukup aman ya. Kalau mau spekulasi buy ya disclaimer sih, follow trend ya, mengikuti trend bullish masuk. Nanti untuk target price-nya yang pertama di 750, bisa breakout di atas itu ya naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu sih untuk saham Sido. Kalau berhasil breakout ya target price-nya lumayan tinggi, 820. Kalau kita lihat untuk transaksinya ini ya, asingnya yang masuk ada ZPYU, sedangkan lokalnya jualan, CCGR versi lokal jualan. Oke, itu untuk saham Sido. Secara tren udah mulai bullish, semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat. Selanjutnya kita akan cek saham ICBP ya. ICBP ini turun cukup dalam untuk hari ini, 3% lebih. 3,68%. Close di area 10.407 berapa ini? 10.475 ya. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya untuk saham ICBP.
Hari ini aslinya keluar cukup banyak 21 M kalau kita lihat lebih detail di sini. Hari ini tanggal 2, secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh ya, cuman yang keluar ini asing, didominasi oleh asing, dan yang nampung didominasi oleh lokal ya. Untuk besok sih kena aslinya netzel mungkin ya, jadi hati-hati aja kalau besok nggak bisa breakout di atas 10.575. Itu area resisten terdekatnya, jadi kalau naik dan gagal breakout mending wait and see aja dulu, soalnya supportnya lumayan dalam, ada di 9.900. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ICBP. Pantau aja besok area ini 10.575 ya, semoga aja bisa breakout lagi, tapi kalau gagal breakout ya jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham ICBP. Kalau berhasil breakout, resisten selanjutnya ke 10.700, 10.800 lah, dekat-dekat area situ. Selanjutnya, oh ya, coba kalau kita lihat untuk transaksinya ICBP ya, ini ya nggak beda jauh sebenarnya yang masuk sama yang keluar, cuman yang masuk itu lokal dan yang keluar asing, jadi harga sahamnya turun. Nah, selanjutnya kita akan cek saham UNTR ya. UNTR hari ini koreksi kalau nggak salah ya, koreksi 2% lebih ke level 24.300, merah ya. Kalau kita cek untuk laporan kuartal satunya, turun ya, kurang bagus sih. Secara tahunan di kuartal 1 UNTR ini turun, cuman nggak signifikan banget lah. Mudah-mudahan ini penurunan yang wajar ya, nggak tahu nanti laporan kuartal 2-3 nya kita ikuti aja. Secara teknikal untuk saham UNTR ini misal besok masih turun, itu supportnya ada di 23.950. Jadi kalau misal langsung merah pada acaranya supportnya ini, semoga nggak jebol. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham UNTR, di distribusi ya, untuk asingnya sendiri juga netzel, ZP, AK, BK, CC, KZ versi asing netzel. Untuk ZP, AK, BK keluar lumayan banyak, ZP, AK netzel 25 eman ya. Untuk lokalnya sendiri nampung NIRX, RX yang nampung versi lokal, jadi didistribusi oleh asing, harga sahamnya turun. Untuk besok hati-hati, kayaknya ada potensi turun sih kalau melihat aslinya distribusi cukup banyak, 73,2 M ya. Pada area supportnya ini ya, siapa tahu mantul pullback di area 123.950 ya, bisa kalau mau spekulasi buy ya. Oh ya, untuk saham UNTR ini juga kayaknya cukup aman ya untuk jangka panjang, rutin juga bagi dividen dan pendapatannya juga cenderung stabil ya, walaupun hari di kuartal 1 ini mengalami penurunan, tapi kalau menurut saya sih masih cukup wajar ya, 1219. Oke, itu untuk saham UNTR. Kalau lihat valuasinya juga menarik ya, PBB 01 kali lebih dikit dengan dividen yield 9%. 9% ini ya, dengan ROE lumayan gede 21%. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham Jasa Marga JSMR. Ini cukup bagus ya, untuk trennya itu bullish, harganya juga konsisten, bukan konsisten naik ya cukup bagus lah. Untuk pergerakannya itu nggak mudah buat digoreng-goreng, tapi hari ini koreksi 5% lebih setelah kemarin itu nyentuh harga target price-nya di 5.600, berapa harga tertinggi itu, 5675 ya untuk target price saham JSMR waktu itu tak tercapai, dan beberapa hari terakhir ini koleksi turun. Kemarin sih naik, cuman hari ini mungkin karena IHSG merah jadi ikut-ikutan merah 5% lebih ya. Secara teknikal untuk supportnya cukup dalam, jadi kalaupun mau entry harga saat ini sebenarnya kurang ya,
agak was-was juga ya antara resiko dan potensinya sama-sama gede. Kalau kita lihat coba untuk transaksi JSMR hari ini tanggal 2 asingnya keluar 9,5 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan JSMR lebih detail lagi, sebenarnya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih ya, tapi kok bisa turun 5% lebih. Kalau kita lihat dari 1 bulan terakhir, JSMR diakumulasi oleh CC yang akumulasi itu versi lokal, dan untuk hari ini CC lokalnya tanggal 2 keluar 103,4 juta ya, keluar cuman belum distribusi sih, jadi masih cukup aman, mudah-mudahan ini koreksi wajar. Tapi untuk momen bagusnya kalau mau entry itu nunggu deket area support ya, kalau bisa koreksi ke area sini, tapi kalau enggak ya kita juga nggak bisa mastiin ya. Kalau secara valuasi di harga saat ini untuk saham JSMR, kalau kita lihat di sini pendapatannya di kuartal 1 itu cukup bagus ya, bertumbuh loh ya kan. Lihat aja nanti laporan kuartal 3-nya gimana, semoga aja masih cukup memuaskan ya. Kuartal 1-nya cukup bagus tapi harganya koreksi ya. Secara valuasi di harga saat ini PBV-nya 1,3 dengan ROE 8% yang enggak ini ya, enggak menarik. Secara valuasi kurang menarik sih, bukan yang enggak menarik, kurang. Yieldnya juga kecil, nggak gede-gede banget ya. Dividend rasionya juga 23%. Mungkin sebagian besar profitnya dipakai buat yang lain ya, misalnya buat bayar hutang, kan hutangnya juga gede ternyata untuk JSMR 319. Tapi hutang apa ini JSMR ya? Kalau kita lihat untuk RUPS-nya tanggal 8, tunggu aja, semoga aja sentimennya bagus. Kalau melihat pendapatan tahun 2023 kan naik signifikan ya, IPS-nya aja 936 ya. Mudah-mudahan RUPS besok sentimennya bagus ya untuk harga saham, sehingga JSMR ada potensi buat breakout di atas 5675. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham JSMR. Kalau langsung buka merah, mungkin pantau aja level ini dulu ya. Harga terendahnya waktu itu ada di 4950 ya, jadi kalau langsung merah pantau aja dulu area 4950, coba itu wait and see aja. Oke, itu untuk saham JSMR. Selanjutnya kita akan cek saham brand ya. Saham brand TPI itu naiknya gila-gilaan ya. Untuk trennya masih strong bullish ya. Ketika IHSG merah pun harga saham brand konsisten naik 7% lebih malahan ya. Ini berhasil breakout loh. Jadi target price-nya terlewati 9.600 sudah terlewati. Resisten selanjutnya ya di sini 10.350. Apakah besok akan breakout di atas itu atau enggak? Kalau berhasil breakout ya cukup bagus ya secara tren. Untuk saham brand ya ada kesamaan sih sebenarnya kalau kita bandingkan ya antara saham-sahamnya Pak PP, antara brand TPIA, BRPT, itu ada kesamaan khususnya. Untuk brand kemudian cuan juga ya, itu ada kesamaan ya. Mungkin suatu kalau ada waktu kita akan bahas lebih detail ya. Ya intinya sama-sama di bandarin asing lah. Kalau asingnya terus masuk belum distribusi, harga sahamnya masih ada potensi naik lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, brand hari ini tanggal 2 untuk asingnya yang masuk KZ ya. Untuk BK-nya sendiri net sell 1,2 M ya, keluar cuman belum terlalu banyak ya. Intinya untuk kali ini masih diakumulasi oleh asing sih.
KZ net sell 57M, sorry net P 57,2M. Kalau mau entry di harga saat ini ya, kalau mau scalping disclaimer ya, karena tingkat volatilitasnya masih tinggi, tapi kalau untuk jangka panjang kurang direkomendasikan. Sekiranya harga jebol di bawah 9.600 perlu hati-hati untuk besok ya. Mudah-mudahan masih bisa naik nguji 10.350 di awal market ya. Kita lihat untuk besok buat patokan, ini resistennya 10.350 dan supportnya ada di 9.575. Oke, itu untuk saham brand ya. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Ini juga naik ya. Kemarin berhasil breakout, hari ini naik lagi cukup tinggi, naik 3,30%. Tadi sempat nyentuh level 8.350, cukup tinggi. Tapi turun ya, ada yang taking profit di harga atas. Jadi harga sahamnya turun. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya TPIA hari ini tanggal 2 yang jualan lokal ya, MG YU versi lokal net sell 40,8M, MG net sell 28,8M, CCBB versi lokal juga jualan, malahan untuk BB ini hampir seluruh transaksinya jualan ya. Didistribusi oleh lokal, yang nampung masih yang akumulasi masih asing sih. Jadi ada potensi untuk saham TPIA ini bertahan di harga atas ya. Hari ini aslinya masuk cukup banyak 117,6M. Jadi yang jualan di atas ini asing, lokal ya. Jadi investor lokal mungkin yang udah floating profit, taking profit di harga atas, harga sahamnya koreksi, harga sahamnya ada perlawanan turun. Untuk besok sih mungkin kalau masih turun pantau aja level 7450 ya. Ini support terdekatnya untuk saham TPIA. Mudah-mudahan kalau aslinya nggak distribusi ada potensi mantul naik atau paling nggak bisa bertahan di atas 7450. Mungkin seperti itu ya untuk saham TPIA. Tapi kalau masih uptrend ya ini target price-nya ke 8.900-an. Oke, itu untuk saham TPIA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham INTP ya. Hari ini turun, ini cukup dalam untuk saham INTP, langsung dibuka merah kemudian longsor 6% lebih, 6,77% ke level 7.225. Secara teknikal agak mengkhawatirkan ya, ini trennya strong bearish ya. Ini kan turun cukup dalam kemudian sideways, berat buat naik, turun lagi bentuk candle bearish ya. Kalau masih turun terus supportnya lumayan dalam, ada di 6.300 ya. Jadi jangan buru-buru entry kalau belum ada tanda-tanda mau pullback naik atau belum ada sentimen yang bagus. Kalau kita lihat untuk pendapatan INTP kuartal 1 belum keluar ya, tapi kuartal 3 itu sebenarnya mengalami kenaikan sih. Di harga saat ini PBV-nya 1,2, ROE 9%. Kalau kita lihat pendapatannya masih bertumbuh, sebenarnya ada yang menarik ya. Tinggal untuk RUPS-nya tanggal berapa sih? Tanggal 14. Lihat aja nanti RUPS-nya gimana. Soalnya mungkin di tahun 2023 kemarin kan cenderung turun ya, ini untuk saham INTP kan. Ya sempat naik sih, tapi habis itu turun, habis dividen naik turun. Kayaknya menarik ya buat kita pantau ini untuk saham INTP, soalnya dari segi pendapatan kan bertumbuh ya. Ini mana tadi candlenya, ini RTI-nya ini. Nah ini kan dari segi pendapatan bertumbuh di tahun 2023 ini. IPS-nya 530 ya, misal yang dibagikan buat dividen itu 100% ya, siapa tahu walaupun kemarin cuma 32% dividen per rasionya, tapi kan tahun-tahun sebelumnya cukup tinggi. Lihat aja nanti RUPS-nya gimana, itu bisa bertampak bagus loh untuk harga saham INTP ya. Jadi tunggu aja RUPS-nya gimana, atau buat teman-teman yang udah punya bocoran mau bagi dividen dengan DPR berapa persen, bisa tulis di kolom komentar ya. Kalaupun turun ya itu tadi, kalau masih turun support kuatnya ada di
5.300 ya, tapi kalau langsung mantul naik resistennya ada di 8.200. Oke, itu untuk saham INTP. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas hari ini masih bertahan sih, walaupun ditutup minus merah ya, tapi masih cukup kuat, bisa bertahan di atas 1410. Kalau kita lihat apakah asingnya keluar, masih masuk ya, jadi asingnya masih masuk loh. Jadi dari kemarin tuh asingnya masuk terus di saham Pegas. Untuk hari ini yang masuk untuk asingnya di saham Pegas ada KZ ya, KZ net buy 14 M tadi 14,1 M, 100% buy. Untuk KZ YU ini 100% akumulasi di saham Pegas. Untuk lokalnya pun ada yang akumulasi juga, yaitu BB ya. Jadi untuk saham Pegas cukup kuat sih, cuman kurang bagusnya ini gap up-nya cukup lebar ya. Mungkin untuk saat ini pantau aja level ini 1410 ya kalau mau entry. Ini area supportnya. Kalau menurut saya sih ada potensi untuk besok masih sideways di range area 1410 sampai 1500. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Pegas ya. Kalau mau entry ya bagusnya ketika misal tadi kan turun mendekati area support, nah itu entry. Untuk target price-nya di 1495 Oke, itu untuk saham Pegas. Kalau jebol di bawah 1410 ya jangan buru-buru buat average down kalau tetap masih mau hold ya, takutnya tutup gap kan ke 1330. Kalau melihat asingnya masuk hari ini, mudah-mudahan masih bisa bertahan di atas 1410 untuk besok. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Selanjutnya kita akan cek saham SMDR. Ini yang longsor lagi hari ini setelah kemarin jebol support kuatnya, hari ini melanjutkan penurunannya, turun 8,7% ke level 252. Agak mengkhawatirkan ya secara teknikal. Coba kalau kita ukur kira-kira target penurunannya untuk saham SMDR ini ke level berapa. Kalau turun terus cukup dalam ya, untuk supportnya ada di 208, 206 ya. Jadi kalau masih bearish ini target price-nya, jadi jangan buru-buru average down. Misal naik, kalau belum ada sentimen bagus itu ada potensi cuma technical rebound aja, nanti bisa turun lagi ya, hati-hati. Secara technical kurang bagus. Kalau kita lihat untuk transaksinya apakah ada yang nampung di saham SMDR untuk hari ini tanggal 2. Secara keseluruhan sih ya ada, cuman belum terlalu banyak yang nampung CC ya. CC nampung 1,2 M. CC lokal, yang jualan juga lokal. YP. Market maker utamanya hari ini YP. YP-nya naik 1,3 turun. Cuman sebagian retail juga keluar loh. Ini PD, XC, XL ya keluar. Ya kalau mau spekulasi buy, tanda-tanda mau pullback naik ya disclaimer ya. Cuman kalau untuk jangka swing kurang apa ya, kurang mantap mungkin ya. Kalau mau entry agak was-was, tapi kembali lagi disclaimer sih. Buat patokan resistennya di 280. Oke, itu untuk saham SMDR dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.